Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dr. Wahyunia Lihayati MBiomed. Di video pembelajaran keterampilan klinis hari ini, kita akan mempelajari dasar pemeriksaan fisik, bagaimana kita memeriksa kepala dan leher pasien. Kepala dan leher adalah struktur anatominya cukup rumit, sehingga perlu kita periksa dengan lebih teliti dan detail. Ada beberapa struktur penting seperti saraf-saraf di otak dan pembuluh darah besar ya. Itu yang harus adik-adik pelajari. Pertama kali dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan ini, pemeriksaan ini adalah kita menyapa pasien dan melakukan inform konsen ke pasien. Selamat pagi Mbak, saya dengan Dr. Nia. Pada hari ini dengan Mbak siapa? Mbak Niken. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan leher Mbak Niken ya. Mungkin nanti akan ada beberapa pemeriksaan yang nggak nyaman karena saya membutuhkan alat untuk diletakkan di lidah dan saya akan menyinari matanya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia ya. Pada saat sebelum memeriksa pasien, jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Pada pemeriksaan kepala, kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pertama, kita menanyakan apakah pasien ada keluhan di daerah kepala, kulit kepala, memakai wig atau rambut palsu. Mbak, nggak ada keluhan Mbak di rambutnya? Nggak ada ya. Kemudian kita perhatikan jumlah, distribusi, tekstur, pola dari rambut pasien. Kemudian kulit kepala, kita lihat apakah ada squama, benjolan, nefus, lesi, dan lain-lain. Kemudian pada tengkorak kita amati secara umum apakah ada deformitas, apakah ada cekungan, benjolan, nyeri, tekan, atau ada irregularitas pada kepala yang normal. Misalnya ada garis sutura antara tulang parietal dan oksipital kita perhatikan pada pasien. Pada daerah wajah kita perhatikan ekspresi dan kontur wajah pasien. Pada kulit muka kita perhatikan warna, pigmentasi, tekstur, ketebalan, distribusi, dan adanya lesi. Kemudian kita beralih ke memeriksa mata. Pada mata kita lihat posisi dan kesejajaran mata dengan cara berdiri di depan pasien, melihat posisi dan kesejajarannya. Jika ada satu atau kedua mata menonjol, kita boleh memperhatikan dari atas. Kemudian tarik kelopak mata secara perlahan, bandingkan kanan dengan kiri. Untuk memeriksa alis, perhatikan kuantitas dan distribusi serta ada tidaknya squama di kulit bawahnya. Pada kelopak mata, perhatikan posisi kelopak mata, lebar visura palpebra, edema, warna, lesi, kondisi bulu mata, keadekuatan penutupan kelopak mata. Kemudian pada aparatus lacrimalis, secara singkat inspeksi regio kelenjar lacrimalis dan saccus lacrimalis untuk melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Carilah ada tidaknya pengeluaran air mata berlebihan atau dry eye atau disebut kekeringan pada mata. Pada konjungtiva dan sklera, kita minta lihat pasien melihat ke arah atas, kemudian kita tekan kedua bola mata bawah dengan jempol sehingga sklera dan konjungtiva bisa terlihat secara langsung. Inspeksi, perhatikan warna sklera dan konjungtiva, serta perhatikan pola vaskular terhadap latar belakang sklera yang putih. Kemudian kita memeriksa pupil. Periksa inspeksi, ukuran, bentuk, dan simetri pupil. Jika pupil besar lebih dari 5 mili, kecil kurang dari 5 mili, atau tidak sama asimetris kanan dan kiri. Jika terjadi hal itu, maka kita harus mengukur pupil. Kita juga melakukan tes reaksi pupil terhadap cahaya. Minta pasien untuk melihat suatu benda jauh, lalu kita sorotkan sinar terang secara oblik ke masing-masing pupil secara bergiliran. Melihat jauh dan cahaya oblik mencegah reaksi dekat. Carilah ada atau tidaknya reaksi langsung atau reaksi konsensual. Setelah itu kita memeriksa telinga. Pada auriculus, inspeksi auriculus dan jaringan sekitar untuk mencari deformitas, benjolan atau lesi kulit. Jika terdapat nyeri telinga, sekret atau peradangan, kita bisa menarik auriculus ke atas dan ke bawah, menekan tragus dan tekan
belakang telinga. Kanalis auricularis. Untuk melihat saluran dapat menggunakan senter atau penlight. Posisikan kepala pasien sedemikian hingga kita dapat melihat kanalis auricularis dengan nyaman. Untuk meluruskan saluran telinga, pegang daun telinga dengan mantap namun lembut dan tarik ke atas, belakang dan sedikit menjauhi kepala. Selanjutnya kita memeriksa mulut dan faring. Jika pasien menggunakan gigi palsu, kita bisa menawarkan pasien untuk mengeluarkannya sehingga kita bisa memeriksa dengan lebih detail. Periksa apakah ada ulkus, nodul, perhatikan setiap penebalan atau infiltrasi jaringan yang mungkin menunjukkan adanya keganasan. Pada bibir, amati warna dan kelembabannya dan cari ada tidaknya benjolan, ulkus, keretakan, atau skuama. Pada mukosa oral, perhatikan mulut pasien dan dengan pencahayaan yang baik dan bantuan spatula lidah, inspeksi mukosa mulut untuk warna, ulkus, bercak putih, dan nodul. Kemudian pada gusi dan gigi, perhatikan warna gusi yang normal adalah merah muda, tapi jika terdapat bercak coklat, inspeksi tepi gusi dan papila antar gigi untuk pembengkakan dan ulkus. Pada dasar mulut, inspeksi warna dan arsitektur palatum durum. Pada lidah, kita inspeksi bagian samping dan bawah lidah serta dasar mulut tempat kanker sering tumbuh. Inspeksi kesimetrisan lidah nervus hipoglossus, nervus 12, perhatikan setiap daerah putih atau kemerahan, nodul, dan ulcerasi. Apabila terdapat lesi, dapat kita palpasi. Pada faring, dengan mulut pasien terbuka, tetapi lidah tidak menjulur, minta pasien mengucapkan A. Tindakan ini mungkin akan membuat kita terbantu melihat faring dengan baik. Jika tidak, kita bisa memakai bantuan spatula lidah untuk menekan lidah ke bawah di titik lengkung lidah. Cukup jauh untuk melihat faring, tapi tidak cukup untuk merangsang refleks muntah. Secara bersamaan, minta pasien berkata ah atau menguap. Perhatikan terangkatnya palatum mole. Pada palatum mole, kita harus memperhatikan antara pilar anterior dan posterior, uvula, tonsil, dan faring. Perhatikan warna dan simetri mereka, serta cari ada atau tidaknya eksudat, pembengkakan, ulcerasi, atau pembesaran tonsil. Jika mungkin, palpasi tiap daerah yang mencurigakan untuk mengecek indurasi atau nyeri tekan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Pada inspeksi leher, kita perhatikan simetri dan ada tidaknya massa atau jaringan parut. Carilah ada atau tidaknya pembengkakan kelenjar parotis atau submandibularis dan catat setiap kelenjar limfe yang terlihat. Pada kelenjar limfe, kita mempalpasi dengan bantuan telunjuk dan jari tengah, gerakan kulit di atas jaringan di bawahnya di setiap area. Pasien perlu rileks dengan leher sedikit menekuk ke depan dan jika diperlukan boleh berputar ke sisi arah yang sedang diperiksa. Rabalah dengan urutan preauricularis, auricularis posterior, occipitalis, tonsillaris, submandibularis, submentalis, cervicalis superficial, cervicalis posterior, rantai cervicalis dalam, dan supraclavicula dari KGB ya. Perhatikan ukuran, bentuk, delegitimasi, mobilitas, konsistensi, dan nyeri tekan. Kelenjar limfe yang kecil dapat digerakkan diskret dan tidak nyeri. Dengan menggunakan bantalan jari kedua dan ketiga, palpasi kelenjar praauricularis dengan gerakan memutar lembut, lalu kelenjar auricularis posterior dan occipitalis. Selanjutnya kita akan memeriksa trakea dan kelenjar tiroid. Untuk mengetahui orientasi leher, kenalilah tiroid dari tulang rawan krikoid serta trakea di bawahnya. Inspeksi trakea untuk setiap deviasi dari posisi yang lazimnya ada di tengah, lalu raba untuk mencari adanya deviasi. Letakkan jari tangan Anda sepanjang salah satu sisi trakea dan perhatikan ruang antara trakea dan perhatikan juga ruang antara trakea dengan sternocleidomastoideus. Bandingkan sisi yang satu dengan lainnya karena harus simetris. Kemudian inspeksi leher untuk kelenjar tiroid. Miringkan kepala pasien sedikit ke belakang dengan menggunakan cahaya tangensial yang diarahkan ke bawah dari ujung dagu pasien
inspeksi regio di bawah tulang rawan krikoid untuk kelenjar. Amati pasien ketika menelan, minta pasien untuk menelan ludah, amati kelenjar naik, amati gerakan kelenjar tiroid untuk memperhatikan kontur dan simetrinya. Tulang rawan tiroid, kartilago krikoid, dan kelenjar tiroid akan naik ketika pasien menelan lalu turun ke posisi istirahatnya. Pada palpasi kelenjar tiroid, hal ini mungkin agak sulit untuk dilakukan pada awalnya. Gunakan petunjuk dari inspeksi visual, temukan patokan-patokannya, kemudian kita lakukan dari posisi pemeriksa ada di belakang pasien. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita menyatakan ke pasien dan membereskan peralatan yang tadi telah digunakan. Mbak Niken, sudah selesai pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan semuanya normal, cuman memang tadi ada sedikit kemerahan di bagian tenggorokannya ya, mungkin ada sedikit radang ya. Terima kasih. Setelah ini hasil pemeriksaan akan saya catat ke rekam medis ya Mbak ya. Nanti kita boleh nanti konsultasi selanjutnya. Terima kasih. Baik adik-adik, demikianlah tadi prosedur pemeriksaan bagian kepala dan leher. Silahkan adik-adik berlatih di rumah dan membuat video seperti yang sudah saya contohkan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.